Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan, dan kali ini kita berada di wilayah Ungaran. Saya akan mengajak teman-teman menuju ke sebuah curug yang lebih dikenal dengan nama CLBK atau Curug Lawe Benowo Kali Sidi. Tempat ini berada di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe untuk bisa subscribe, karena subscribe sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Perjalanan dengan jalan kaki dari tempat parkir Curug Lawe ini menuju ke curugnya menempuh perjalanan yang panjang, lama, dan cukup sulit, sehingga pada episode main ke Curug Lawe Kali Sidi Ungaran ini akan terbagi menjadi beberapa episode, karena saya ingin teman-teman sekalian mengetahui trek dari perjalanan kita menuju curug, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan kondisi fisiknya. Curug Lawe ini adalah salah satu dari air terjun yang menyimpan keindahan dan keeksotisan yang cukup luar biasa dan memukau mata. Selain itu, Curug Lawe dan Benowo sendiri merupakan air terjun yang masih terjaga keasliannya dan keindahannya. Di sepanjang perjalanan yang ditempuh lebih dari 2 jam, saya sangat surprise karena dalam perjalanan hingga di tempatnya saya tidak menjumpai kotoran atau sampah plastik dan kaca di sepanjang perjalanan. Jadi salut pada teman-teman yang bermain di sini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Padahal setiap orang pasti membawa botol air karena perjalanan yang cukup jauh. Dan dari pihak pengelola hampir tiap 50 atau 100 meter selalu terdapat kantong sampah untuk membuang sampah anorganik tersebut. Teman-teman, nama Curug Lawe sendiri berasal dari sebuah kata bahasa Jawa, yaitu selawe, yang artinya adalah 25. Hal ini mengacu pada zaman dulu, di mana konon air terjun ini memiliki 25 buah, dari mulai curug terkecil hingga curug terbesar. Selain lingkungan yang terpelihara dan alam yang masih asri, dengan hutan yang cukup lebat, di Curug Lawe Benowo juga terdapat flora asli kawasan hutan yang dapat disaksikan pengunjung jika beruntung akan bertemu dengan satwa lutung yang dilindungi di kawasan ini. Namun pada perjalanan saya ini, saya tidak menemui lutung, baik pada tempat yang sudah ditempelin semacam banner gitu yang menyebutkan di sini tempat pandang lutung,
juga di jembatan yang disebut sebagai jembatan romantis yang panjangnya kira-kira 30 meteran, di atas jurang mungkin kedalaman 150 meteran. Saya juga tidak menjumlai lutung, namun kalau bunyi lutung terdengar sepanjang perjalanan saya. Teman-teman, pada bagian pertama video ini, perjalanan kita 100% hanya menyusuri saluran irigasi. Jadi kita meniti pada dinding saluran irigasi ini, dan di setengah dari perjalanan menyusuri saluran irigasi ini pada samping kiri, jadi kalau kanannya adalah saluran irigasinya, pada samping kirinya langsung jurang yang kedalamannya melebihi 100 meter, kemungkinan besar karena sangat dalam sekali. Jadi dengan dinding saluran yang kira-kira hanya selebar antara 30 hingga 40 cm ini, dan di sebelah kirinya adalah jurang, kita memang harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau habis turun hujan, tentu saja bibir dari saluran irigasi ini menjadi sangat licin. Pada bagian kedua nanti kita akan keluar dari saluran irigasi dan mulai menyusuri jalan setapak yang naik turun, dan jalan ini tangganya dibuat dari ban-ban yang sudah rusak. Dan di beberapa tempat kondisinya ada yang tangganya dari batu dan yang sudah diplester. Di bagian ketiga di perjalanan ini kita akan mulai dari tempat rest area hingga ke curugnya. Jadi kemungkinan besar saya akan membagi perjalanan ini menjadi 3 bagian. Teman-teman, mitos Curug Lawe terkait dengan cinta segitiga antara Pangeran Indrakila, Dewi Banowati, dan Ronggo Lawe, serta sekaligus mendasi asal-usul Curug Lawe dan Curug Benowo ini. Cerita dimulai ketika Dewi Banowati dipinang oleh Pangeran Indrakila yang berwujud manusia kera. Wujud tersebut diakibatkan tindakan sang pangeran yang durhaka terhadap orang tuanya. Kutukan bisa dicabut ketika Pangeran Indrakila menikah. Dan betul saja, setelah menikah dengan Dewi Banowati, wujud pangeran berubah seperti semula. Namun ujian bagi mereka pun datang. Pernikahan yang sudah berlangsung lama, namun juga belum dikaruniai seorang anak. Pangeran Indrakila terus berusaha, salah satunya dengan bertanya dan meminta petunjuk kepada seorang tabib sakti, dan tabib tersebut memberi petunjuk bahwa Pangeran Indrakila harus mencari obatnya di salah satu tempat yang cukup jauh. Teman-teman, kita hentikan sejenak mitos ini dan kita kembali menyimak perjalanan.
ini kita ketemu dengan beberapa orang yang sudah turun. Ada beberapa orang yang sudah turun dan saya mencoba bertanya kepada ini di depan ini. Dua orang tadi kenapa sudah turun? Ternyata mereka menyerah dan tidak mampu melanjutkan perjalanan, teman-teman. Katanya sangat terjal jalannya dan mereka memutuskan turun. Sayang sekali sudah melakukan perjalanan namun harus menyerah. Oke teman-teman, ini ada beberapa tempat yang agak lebar. Nah, di depan ini ada tulisan, teman-teman. Dilarang berhenti. Nah, dilarang berhenti di daerah ini. Nah, ini adalah jurangnya, teman-teman. Tertutup oleh hutan yang cukup lebat. Dan mulai tempat ini nanti hingga jembatan. Nah, ini saluran irigasinya cukup kecil dan ini langsung sebelah kirinya adalah jurang. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan jalan ini kita tidak bisa berpapasan. Jadi kalau ada orang dari depan kita harus salah satunya minggir dulu, berhenti. Nah, ini kita melewati jembatan. Oke teman-teman, ini adalah jurangnya sebelah kiri. Sangat dalam jurangnya. Dan kita menyeberangi jurang tersebut. Tulisannya itu nanti direkod ya, Le. Ayo kok malah berhenti. Ya. Jembatan ini cukup terkenal di wilayah ini karena banyak yang berfoto di sini. Nah, ini dia jembatan romantis. Di sini kalau beruntung kita bisa melihat lutung, namun sayangnya di pagi menjelang siang ini hanya bisa mendengarkan bunyi lutung. Nah, ini teman-teman, sangat berbahaya sekali jalannya. Jadi memang harus berhati-hati. Baiklah, kita kembali ke cerita mitosnya. Jadi balik ke cerita mitos, setelah mendapatkan petunjuk dari tabib, akhirnya pangeran berpamitan kepada Dewi Banwati untuk mencari obat yang dimaksud. Singkat cerita, pangeran pun pergi dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga Dewi Banwati sempat menganggapnya sudah meninggal. Di tengah kesepian tersebut, datanglah seorang pemuda yang bernama Ronggolawe, dan dia pun mengajak Dewi Banwati menikah dengannya. Akhirnya Dewi Banwati pun mau menikah dengan Ronggolawe. Di tengah perjalanan kehidupan pernikahan Dewi Banwati dengan Ronggolawe, tiba-tiba datang manusia kera sambil memberikan sebuah obat. Ternyata manusia kera tersebut adalah Pangeran Indadila. Dan pangeran pun murka sehingga karena merasa cintanya dikhianati oleh sang dewi yang melanggar sumpah setianya. Kemurkaan Pangeran Indadila mengutuk Dewi Banwati dan Ronggolawe menjadi sebuah batu. Dewi Banwati dan Ronggolawe terus-menerus menangis dan air kutukannya
konon menjadi asal-usul Curug Lawe dan Curug Benowo ini. Oke teman-teman, perjalanan episode pertama ini sebentar lagi akan kita akhiri dan kita lanjutkan di episode kedua. Terima kasih.